Hari ini kita mencoba 5 soal ya. Ini soal olimpiade opsi ya. Jadi soalnya ada 40 tapi kita coba 5 dulu ya. Nah, jadi soal yang pertama itu seperti ini. Jika ya 2 tambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 8 tambah 1 sampai dengan 2 pangkat 2048 tambah 1 ya. Ini ada titik-titiknya berarti habis 2 pangkat 8 ini masih ada sebenarnya 2 pangkat 16 tambah 1. Habis itu nanti 2 pangkat 32 tambah 1 dan seterusnya ya. Dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat X dikurang Y untuk suatu bilangan asli X dan suatu bilangan ganjil Y. Maka ditanya 10X ditambah 9Y gitu ya. Nah, jadi ya kita ingat, jadi kalau part di sini kita ingat kalau ada nanti ya, misalkan X dikurang Y kali X ditambah Y, itu hasilnya adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Lalu kalau X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali X kuadrat tambah Y kuadrat, nanti langsung hasilnya apa? X pangkat 4 dikurang Y pangkat 4 ya. Begitu seterusnya. Nah, jadi bentuk ini, tadi kan bentuknya 2, ini kan 2 pangkat 1 ditambah 1, 2 pangkat 2 ditambah 1, 2 pangkat 4 ditambah 1, 2 pangkat 8 ditambah 1, sampai yang paling ujung 2 pangkat 2048 ditambah 1 ya. Jadi yang pertama di depan ini kita kalikan aja dengan 1 ya. 1 itu kan tidak merubah hasil, jadi kalau dikali 1 ya tidak masalah. Lalu 1 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 1 dikurang 1. 2 pangkat 1 kan 2 dikurangi 1 kan jadi 1. Berarti nanti kan jadi gini. Yang pertama 2 pangkat 1 dikurang 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1. Ya, itu nanti yang ini. Hasilnya 2 pangkat 2 kurang 1. Lalu yang ini kita kalikan dengan yang ini. Nanti hasilnya jadi 2 pangkat 4 kurang 1. Lalu yang ini kita kalikan lagi dengan yang ini. Nanti hasilnya 2 pangkat 8 kurang 1. Lalu nanti yang ini kita kalikan lagi. Jadi apa? 2 pangkat 16 kurang 1. Nanti dia akan terus-menerus seperti itu sampai nanti yang paling ujung sini 2000 pangkat 2 pangkat 2048 ya. Oke, kita hapus dulu ya. 2 pangkat berapa? 2048 ya. Dikurang 1. Itu nanti hasilnya sampai di sini ya. Sebelum 2 pangkat 2048 tambah 1. Lalu kita kalikan lah ini. Berarti nanti dia jadi 2 pangkat 4096 ya. 4096. Karena ditambahkan aja pangkatnya ini. Tadi kali 2 aja 2048 ini ya. Dikurang 1. Inilah yang jadi bentuknya tadi 2 pangkat X dikurang 1. 2 pangkat X dikurang Y. Berarti ini Y ya. Nah, jadi ketika kita tahu Y itu 1 ya. Kan ditanya tadi 10X ditambah 9Y ya. Nah, kalau dikali 10 kan satuannya pasti 0 ya. Kalau dikali 1 dikali 9 itu 9 ya. Cari aja yang satuannya 9, berarti cuma ini. Tapi kalau tetap mau dicoba tidak apa-apa. Ini kan tadi X-nya ya. Berarti 10X-nya itu jadi 40,960. Lalu 9Y itu 9. Jadi kalau kita tambahkan jadi 40,969. Itu maka jawabannya C ya. Itu dia soal yang pertama. Kita lanjut. Soal yang kedua, ya, nilai dari minus buka kurung minus X kurang X pangkat minus X ya. Jadi kalau ini langsung kita, ini kan X dikasih tahu minus 2.
Berarti kalau minus X jadi berapa? 2 ya. Maka soalnya jadi minus, buka kurung, 2 dikurang minus 2, pangkat minus 2, lalu pangkat 2 ya. Nah, kita ingat kalau A pangkat minus N sama dengan 1 per angka per 1 per A pangkat N ya. Tapi A-nya tidak boleh 0 ya. Nah, berarti ini jadi minus 2 kurang, berarti 1 per minus 2 pangkat 2. Lalu nanti pangkat 2 lagi, berarti minus 2 ini, minus 2 pangkat 2 itu kan 4. Berarti kurang 1/4 pangkat 2, atau 4 kali 2 itu 8 kurang 1, 7 ya. Oke, 7 pangkat 2 itu 49. 4 pangkat 2 itu 16 ya. Maka jawabannya minus 49 per 16 ya. Berarti jawabannya B. Itu dia soal yang kedua ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Banyak bilangan dari 1 sampai 10.000 yang dapat dinyatakan dalam bentuk 13n kuadrat untuk suatu bilangan bulat n ya. Jadi maksudnya dari 1 sampai 10.000 itu yang bisa dinyatakan dalam bentuk 13n kuadrat itu ada berapa ya, dengan catatan n-nya harus bulat. Misalnya nih, yang pertama kan 13, itu bisa dinyatakan dalam bentuk 13 kali 1 kuadrat ya. Lalu berapa lagi? Misalnya 52 ya. Karena 52 itu kan 13 dikali 4, berarti 13 dikali 2 kuadrat ya. Lalu misalnya mau dicoba lagi berapa? Misalnya bisa kita buat 13 dikali 9 ya. Karena bisa dinyatakan dalam bentuk 13 kali 3 kuadrat ya. Berarti ini berapa? 117. Tapi kan kalau kita coba-coba semuanya nanti sampai 10.000 itu kan lama ya. Maka caranya kita buat saja yang pertama 10.000-nya kita bagi 13. Ya, bisa berapa ini? Bisa, kalau dia 8, 104 berarti 7 ya. 7 kali 13 itu 91, berarti sisa 9 ya. Berarti ini 6 ya. 6, berarti 78. Kemudian ini 12, berarti 120 ya, bisa 9 ya. Tadi 117. Tadi ini udah ya, berarti 769. Nah, berarti pertanyaannya sama aja dengan banyak bilangan bentuknya n kuadrat, tapi lebih kecil sama dengan dari 769 ya. Karena tadi di sini masih ada sisa ya, jadi boleh pakai sama dengan. Nah, jadi kita coba aja sebenarnya ya. Jadi kalau 30 kali 30 itu 900 ya. Berarti kalau 24 kali 24 itu 576. Ini kan kalau 24 kuadrat itu 576. Berarti lebih dari sini. Kalau ini 900 ya. Padahal ini kan kurang, 769 kan kurang. Berarti kemungkinan yang benar itu adalah C. Tapi kalau mau dicoba boleh 27 kali 27, 49, 4, ini 18 ya. Ini 54, 92, 729 ya. Masih di bawahnya ini. Maka, tapi kalau nanti dia 28, nanti ini lebih. Maka jawabannya memang C lah ya. Itu soal yang ketiga ya. Kita lanjut yang keempat ya. Nah, ini dia. Rata-rata n bilangan bulat berurutan mulai dari n ya. Jadi sini banyaknya n, jadi mulai dari n. Nah, jadi maksudnya begini, suku pertamanya itu n ya. Jadi kalau berurutan itu tambah-tambah 1, berikutnya nanti n tambah 1, n tambah 2, sampai nanti paling ujungnya itu berapa ya. Nanti dia sampai paling ujung itu 2n kurang 1 ya, karena banyaknya n. Ya, jadi kalau misalnya ditambahkan, kalau sukunya ada 10, ya kalau misalnya sukunya ada 10 pasti nanti di paling ujung nanti itu adalah 19 ya. Kalau sukunya misalnya ada 20, berarti nanti dia suku terakhirnya itu nanti jadi 39 ya.
karena dia dimulai dari N. Sebanyak N. Itu dia ya. Berarti yang ini ya, ini kalau dijumlahkan kan namanya aritmatika ya. Kenapa aritmatika? Karena dia selisihnya sama ya, dengan beda 1. Nah, berarti ini rata-rata ya. Kalau rata-rata itu dirumuskan kan sigma X per N. Dalam hal ini boleh kita buat Sn lah ya. Kenapa Sn? Karena jumlah N suku berurutan. Lalu kita bagikan dengan N. Nah, hasilnya 3, 1. Aritmatika itu Sn-nya kan rumusnya ada 3 ya. Boleh N per 2, 2A, tambah N kurang 1 kali B. Boleh N per 2 kali A tambah UN. Atau boleh juga N kali UT ya. Kita pilih salah satu di antara ini saja. Karena suku tengahnya kita tidak tahu berapa ya. Misalnya kita pilih yang paling yang ini aja ya. Berarti nanti Sn-nya itu jadi N per 2. Nah, suku pertamanya kan N. Suku terakhirnya kan 2N kurang 1. Ya, lalu kita bagikanlah dengan N. Hasilnya 31 ya. Karena ini jumlahnya dibagi banyak data, hasilnya rata-rata. Lalu kita coret ini. Lalu N tambah 2N berapa? 3N ya, kurang 1 kali silang, 2 kali 31 itu 62. Berarti 3N-nya ini kalau pindah jadi 63. Berarti 63 dibagi 3 itu berapa? 21. Itu dia soal yang keempat ya. Nah, kita lanjut soal yang terakhir ya, yang kelima. Nah, akar dari X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 dikurang 7X kuadrat tambah 27 kurang ini hasilnya 9 ya. Lalu ditanya kalau kurangnya diganti jadi tambah. Nah, jadi kalau misalnya jumpa ini biar gampang ya, biar nggak repot, kita misalkan aja ya akar X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 kurang 7X tambah 27 ini misalkan kita buat P ya. Lalu yang satu lagi kita buat Q ya, berarti X pangkat 5, 3X pangkat 4, 7X kuadrat kurang 81 ya, namanya Q. Jadi soal kita itu jadi apa? P dikurangi Q 9 ya. Lalu kalau P ditambah Q-nya kita buat misalnya hasilnya berapa ya? Bebas saja ya, Y. Nah, kita kalikan ya. P dikurang Q kali P ditambah Q sama dengan 9 kali Y ya. Ini berarti jadi apa? P kuadrat dikurang Q kuadrat itu 9Y. P kuadrat itu berarti kalau P kuadrat itu kan hilang akarnya. Berarti X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 dikurang 7X kuadrat ditambah 27. Lalu kita kurangi X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 kurang 7X kuadrat kurang 81. Inilah yang 9Y tadi. Nah, ini kan habis karena sama ya. Ini juga habis ya. 7X kuadratnya juga habis. Nah, jadi 27 dikurang minus 81 ya. Jadi 108 sama dengan 9Y. Berarti Y-nya berapa? 108 bagi 9. Berarti 12 ya. Itu dia 5 soal ya. Nanti berikutnya kita lanjutkan 5 soal lagi.